Penambahan kawasan hutan dan ekosistem Leuser menjadi perkebunan kelapa sawit berdampak pada kondisi lingkungan hutan dan ketersediaan air. Ya, hal inilah yang terjadi di hutan wilayah Aceh Tamiang, Aceh. Banyaknya lahan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit membuat di wilayah hijau ini mengalami krisis air. Banjir bandang yang terjadi di Aceh Tamiang, Nangro, Aceh Darussalam tahun 2006 silam membawa duka tersendiri bagi masyarakat Aceh Tamiang. Banjir bandang terbesar ini menelan banyak korban jiwa. Ratusan ribu orang harus dievakuasi dan rumah-rumah rusak hanyut terbawa arus banjir. Banjir terjadi sebagai dampak dari kerusakan hutan yang terjadi di Aceh Tamiang. Diperkirakan terdapat kurang lebih 79.000 hektar hutan dari hulu sungai Aceh Tamiang. Dan sekitar 15.000 hektar diantaranya sudah rusak. Perubahan kondisi hutan Aceh dirasakan jelas oleh Rudi Putra. Putra asli Aceh yang kini berjuang melindungi kelestarian kawasan ekosistem Leuser melalui Forum Konservasi Leuser. Kalau dulu kami mudah sekali mendapatkan ikan di sungai-sungai di mana-mana, tapi sekarang ikan hampir punah. Dulu kami mendapatkan udara yang sangat sejuk, bersih, tapi sekarang panas dan gersang. Dulu kami bisa berenang bebas di sungai yang jernih. Sekarang sungai kami kotor. Ya, perambahan di wilayah hutan dan kawasan ekosistem Leuser di Aceh Tamiang mengubah kawasan ekosistem menjadi perkebunan kelapa sawit. Akibatnya krisis air dan kekeringan kerap terjadi di wilayah sekitar kawasan ekosistem Leuser. Total di Aceh Tamiang kita perkirakan ada 5.000 hektar dari hutan-hutan di sini yang di dalam kawasan ekosistem Leuser itu yang sudah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit secara ilegal. Selain itu ada puluhan ribu hektar lagi adalah lahan hutan yang sudah rusak akibat dari illegal logging atau clearing yang sudah ditinggalkan. Nah, itu ada jumlahnya belasan ribu hektar. Nilai jual kelapa sawit yang tinggi menarik minat masyarakat untuk menanam sawit. Dampaknya perambahan hutan pun terjadi di kawasan hutan. Saat itu belum ada kegiatan untuk melindungi wilayah hutan. Sebenarnya kelapa sawit sudah lama di Aceh, bahkan Belanda menanam kelapa sawit, membawa kelapa sawit. Pertamanya itu sekitar Aceh dan Langkat. Tapi ketika itu belum terjadi booming sampai tahun 1970-an, 1980-an. Dan boomingnya itu, perkebunan itu setelah tahun 2000. Kelapa sawit memiliki kemampuan untuk menampung air, namun tidak sebaik tanaman hutan lainnya. Dengan akar serabutnya, air tidak bisa diserap dan disimpan hingga ke dalam tanah. Padahal akar yang masuk ke dalam tanah sangat penting untuk menyimpan, menahan dan mengatur siklus air. Akibatnya, kekeringan pun tak terhindari. Otomatis daerah tangkapan air akan berkurang. Kemampuan tanah, kemampuan hutan untuk menjaga air, mengatur siklus air akan berkurang. Akibatnya, perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau di sungai-sungai itu akan berbeda jauh. Ketika musim kemarau, sungai akan kering atau memiliki sedikit air, dan ketika musim hujan, itu sungai akan meluap. Nah, dampaknya kemampuan sungai untuk menampung air juga akan berkurang dan akan meningkatkan bencana.
Selain itu juga kita akan kehilangan udara bersih yang bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Restorasi kawasan ekosistem Leser pun dilakukan dengan memotong pohon kelapa sawit yang berada di wilayah batas kawasan dan menggantinya dengan menanam tanaman hutan seperti durian, jengkol, ataupun gelugur. Untuk menjaga kelestarian kawasan ekosistem Leser, Forum Konservasi Leser bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk mengembalikan fungsi hutan seperti sebelumnya. Agar hutan tetap terjaga, tim patroli pun dibentuk untuk menjaga kawasan dari kegiatan ilegal dan kerusakan hutan. Harapan kami sebagai orang Aceh yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari kawasan ekosistem Leser, tidak lain kawasan ekosistem Leser harus dilestarikan. Kalau tidak, kami akan kehilangan sumber hidup kami, yaitu air terutama. Dan kami juga akan kehilangan keragaman hayati yang sangat tinggi. Memang spesies satwa liar atau tumbuhan, terutama satwa liar, itu hanyalah bukan hal yang utama bagi kami. Yang utama adalah bagaimana kami melindungi hutan, melindungi air, dan melindungi kehidupan kami. Dingin ini cuy. Melindungi hutan dan kawasan ekosistem Leser mendapat dukungan penuh dari warga desa di sekitar kawasan. Salah satunya adalah Matsub, yang menjadi korban banjir bandang di tahun 2006 silam. Saya salah satu korban. Jadi saya punya usaha waktu itu tukang bikin kerupuk Palembang. Nah, jadi pabrik saya hanyut, semuanya hanyut. Nah, jadi terakhir kami mengungsi. Mengungsi ada namanya di kuburan Cina waktu itu, ada karena di situ posisi tinggi bukit, disitulah kami. Kurang lebih ada 700 kakak kami yang berdomisili di situ. Nah, jadi pasca itulah, dengan kejadian itulah kami hari ini terpanggil itu. Nah, jangan sampai terulang kembali yang 2016 ini. Nah, jadi maunya kami yang sudah ada kebun kelapa sawit sudahlah. Jangan ditambah lagi. Jadi kembalikanlah fungsinya seperti semula, menjadi hutan kembali. Telah menyetujui juga untuk dilepaskan. Ada mulanya, dasarnya itu. Kekeringan yang terus berlanjut menjadi ketakutan tersendiri bagi Matsub, terutama ketersediaan air di masa yang akan datang. Hari ini, Bu, kami kekeringan hari ini. Ini sangat luar biasa. Kalau dulu mandi kami enak, air seperti begini beningnya, kalau sekarang tidak ada. Jadi sumur bor kami hari ini setiap rumah itu kedalaman 40 sampai 50 meter. Airnya maaf cerita itu sebesar air kita buang air. Begitulah hari ini. Kalau air sungai full, nah barulah dia full. Nah, bagaimana kalau 5 atau 10 tahun yang akan datang kalau ini sawit semua? Kemana kita cari air? Apa nggak saling bunuh-membunuh kita hari ini mencari air? Menjaga dan melestarikan hutan dan kawasan ekosistem Leser adalah tugas kita bersama, terutama menjaga kelestarian air bagi generasi penerus yang akan datang. Christine Hutapea, Erviansyah, The ITV, Aceh Tamiang, Aceh.